Amen.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا باسم الله مولانا فدينا نحمده على نعمه وفينا توسلنا في كل آن يا بالخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنازل وما في الغيب مخزونا مسرونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاكنا بما في غير ربها أجمعين وبالهادي توسلنا
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah, assalatu wassalamu alayka ya Habibullah, assalatu wassalamu alaikum ya Anbiya'ullah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan lisyakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jamili amika ma'alikum minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asya'ihi wa ahdabihi wa ikhwatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ja'al sawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa atul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirina fi zubwati wa amitna ala sunnati wastaqbilna li ta'ati wa awikna hawda waslina biyadi syarifah sabatan hani'atan mali'atan lanat bawadah abada ya rabbal alamin. Suma fi sahifil hadina muhtadin wa rasyidin al-mursidin Dawul Qadir Ali wal Fahil Jali Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa fi sahifati Zahra il-Batul Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul wa fi sahifi waladaiha syahidaini Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wal amin sayyidina inna wa inna nas Abi Amarat al-Hamza wa Abi Fadl al-Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa wajib tahirati ummahatil mu'minin wa jami' sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal awliya was salihin was sholihin usul fi sahih muslim hadil hudan syarifah sayyid syarifuddin Muhammadin al-Busiri thumma fi sahih awliya ila ta'ala jami'an min aqtabin wa jabin wa awtadin wa abdalin wa rijalil ghaibi bi masyariqil ardi wa magharibiha aina ma kanu aina mahallat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatih wa anfa'na min nafahatih wa a'in alaina wa alal muslimina min barakatih wa min barakati ulumih wa aqwasimul tahirati fid din wal dunya wal akhirah. Suma fi sahifina wa sahifil hadirin was sami'in wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan masuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan masuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan masuma. Wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruma wa la ma'suman wa ababika matruda wa habillahu mawfatika ihsan li musiina wa musinina li alimina wa amilina wa mu'minina wa hablana jami'an bimatika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya intihai ajalina syahadata an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan rasulullah wa aminna 'alaiha ghayra maftunin wala fatirin wala qanitin wala mughayyirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasta'inuka min syarri ma sta'anaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Fakhrani bin Saleh bin Hamid Al-Khirib dan juga Al-Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirib wa Sayyid Ari bin Juhan Syah bin Uthman bin Amir Al-Habsyi dan juga Sayyid Ahmad bin Luqman bin Hilmi Mudzakkir Al-Habsyi dan segenap para habaib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mat'amallahu bi tuli hayatihim syarifah ma'a kamal as-sihhah wal afiyah amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini, guru kita bersama, Guru Haji Irsyadillah, Guru Nasir, Guru Haji Abdul Majid, Guru Muhammad Rafi, Guru Misra, Guru Haji Ahyadi dan guru-guru yang lain. Terima untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya yang halal, mudah-mudahan Allah berkahi dalam rezekinya, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Faqala sayyidi wa ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila an qala syurutu wujubis shaumi. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu adik sekalian di dalam syarat-syarat wajib berpuasa. Kalau toh pembahasan sebelumnya di malam Jumat sebelumnya itu perihal syarat-syarat sahnya berpuasa. Berarti kalau tercederai beberapa syarat di dalamnya maka tidak sah puasanya. Beda di dalam pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau pada malam hari itu adalah syarat wajibnya berpuasa. Jadi apabila terpenuhi beberapa syarat di bawah ini, maka orang tersebut dikenai beban kewajiban berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka tentunya berdosa. Demikian nih. Oleh karenanya ini sedikit perbedaan dengan sebelumnya. Yang pada malam hari ini adalah syarat wajib berpuasa. Maka kata beliau, Bapak Ibu sekalian, idza tawaffarat hadhihi syurutu wajib as-shaumu. Apabila terkumpul beberapa syarat yang akan diuraikan oleh beliau, maka wajiblah berpuasa. Wahya khamsatun, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama al-islamu, Islam. Tentunya sama seperti sebelumnya, syarat sah puasa harus Islam juga. Tidak mungkin dari orang yang bukan Islam. Maka juga sama, syarat wajib puasa itu harus Islam terlebih dahulu. Kan demikian, maka kata beliau, fala yukhatabu bihi al-kafiru fid dunya. Tentunya tidak dibebani beban syariat ini bagi orang kafir di dunia. Tidaklah dijadikan mukhatab di dunia mereka orang yang kafir. Maksud di sini adalah kafir yang tulen, memang betul-betul kafir, belum pernah memeluk Islam sebelumnya. Makanya beda kata beliau, wa ammal murtaddu, adapun si murtad, maka yajibu alaihil qadha, maka wajib baginya nanti untuk mengganti puasanya ini idza raja'a ilal Islam, apabila nanti toh di kemudian hari dia kembali kepada Islam. Taghlidun alaih, tentunya semacam itu diwajibkan karena taghlidun, memberatkan padanya, memberatkan untuknya.
Karena tentunya berbeda, tidak seenaknya nih orang keluar Islam kemudian masuk Islam lagi keluar lagi seenaknya, tidak bisa semacam itu. Oleh karenanya kalau dia murtad nih, berani-beraninya dia keluar dari Islam murtad, tentunya nanti di waktu dia murtad itu nih, kewajiban-kewajiban dalam agama tadi maka wajib juga bagi dia. Kalau dia mengerjakan itu ya tidak sah karena dia belum muslim. Tapi ini dibebankan nanti tak kala dia memeluk Islam kembali. Kalau nanti dia memeluk Islam kembali, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa. Beda dengan orang yang kafir tadi. Kalau orang yang kafir tadi, tak kala ia memeluk Islam, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti sholatnya, puasanya, kewajiban-kewajiban tidak ada kewajiban. Karena tentunya berbeda dengan si murtad. Walaupun di sini tentunya maaf terkadang ada orang itu memeluk Islam itu ya mungkin sudah balik umurnya, mungkin sudah di akhir hayatnya mungkin memeluk Islam. Apakah wajib bagi dia untuk mengganti puasanya, sholatnya? Kan terhitung daripada baliknya, maka tidak wajib nantinya. Ini kalau bagi orang yang kafir asli. Kafir asli itu maksudnya memang belum masuk Islam terlebih dahulu. Beda halnya kalau dia pernah memeluk Islam, berarti statusnya berbeda. Statusnya adalah seorang yang murtad. Kalau murtad maka wajib bagi dia untuk mengganti apa yang ia tinggalkan di waktu dia murtadnya nanti. Demikian nih, nanti kewajiban yang lain juga bukan hanya puasa, tapi kewajiban-kewajiban yang lain. Nanti kalau seumpama maaf yang murtad ini kebetulan orang kaya, maka juga sama nanti kalau dia memeluk Islam kembali, maka nanti terhitung daripada kekayaannya nanti kalau sudah sampai 1 tahun sampai syaratnya, maka juga sama dikeluarkan zakatnya juga diganti semuanya, bukan hanya masalah puasa tapi kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan pada dirinya. Demikian ini bagi seorang yang murtad. Kemudian selanjutnya yang kedua, syarat wajib berpuasa di sini Bapak Ibu sekalian adalah at-taklif, yaitu seorang yang sudah mukallaf, terbebani beban syariat nih. An yakuna, maksud daripada taklif di sini adalah an yakuna balighan aqilan. Orang yang berpuasa tadi Bapak Ibu sekalian adalah seorang yang sudah balik sampai umurnya dan dia memang orang yang berakal. Berarti Bapak Ibu sekalian, wa ammas sobi, adapun anak kecil yang belum balik, anak kecil yang belum balik, ya walaupun dia mumayyiz, ya mungkin umur 7, 8, 9, 10, pokoknya yang belum balik. Walaupun umurnya 12 tahun, kalau dia belum balik ya kategori sobi. Umurnya 14 tahun ini, gede sudah ini, tapi dia belum balik, maka namanya sobi. Dia belum balik. Tapi kalau umurnya ada orang umurnya 10 tahun, tapi sudah balik dia. Kalau perempuan dia sudah keluar haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, atau tidak mimpi basah sengaja dikeluarin mungkin, maaf nih. Tetap ini balik ini. Yang umur 10 tahun tadi mungkin kayak kanak-kanak mungkin kelihatannya tetap balik umurnya. Tetap dia balik statusnya kayak orang dewasa. Wajib dia puasa, wajib dia nanti melakukan sholat. Karena memang patokannya ini adalah balik. Terkadang umur yang sudah agak besar, asalkan tidak sampai 15 tahun kalau sudah 15 tahun berarti baliknya itu dengan umur. Kalau memang dia tidak keluar haid sebelumnya bagi wanita atau tidak keluar sperma sebelumnya, maka haidnya nanti baliknya itu dengan umur. Tapi kalau kebetulan umurnya di atas 9 tahun, umurnya kebetulan di atas 9 tahun, dia sudah keluar darah haid perempuan atau dia sudah keluar sperma, mau tidak mau dia sudah balik. Demikian berarti baliknya itu dengan mimpi basah atau keluar haid. Demikian tapi kalau tidak ya ditangguhkan, nanti bisa jadi balik itu dengan umur. Maka di sini tentunya ya macam-macam tergantung orangnya. Demikian intinya sekalian, kalau dia statusnya sobi berarti belum balik, maka fayajibu ala wali amrihi, maka wajib bagi walinya, bagi orang tuanya, an ya'murahu bisawmi, memerintahkannya untuk berpuasa. Lisab isinin, tatkala anaknya berumur 7 tahun, wa yadribahu, dan bahkan wajib untuk memukul si anak tadi
idza tarakahu apabila meninggalkannya li asyri sinin tatkala umurnya 10 tahun in ataqahu kalau si anak itu memang memenuhi syarat berikutnya, memang orangnya mampu. Seumpama sekalian nih, anak umur 7 tahun, nih, maka ada kewajiban bagi orang tuanya nyuruh anaknya puasa. Nah, puasa Ramadan. Berarti ya disuruh pokoknya nih, disuruh. Kalau dia nanti tidak mau, tidak mengapa, karena kewajibannya masih nyuruh kewajibannya nih. Ya mungkin kalau kita terkadang itu apa nih, kayak apa nih, memotivasi puasa setengah hari aja sudah, nanti sampai jam 12 nanti dapat hadiah, ya tidak mengapa. Walaupun sebetulnya itu bukan kategori puasa. Yang namanya puasa itu ya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Walaupun itu bagi anak-anak tetap kayak gitu hukum puasa sebetulnya. Ya kan ini cuma untuk menggemarkan aja biar dia ya terlatih, terdidik dari dini untuk melakukan puasa. Tidak mengapa kan demikian nih. Intinya kewajibannya nyuruh. Tatkala anaknya berumur 10 tahun ini sobi ini anak-anak belum, kalau balik ini wajib sudah ini. Kalau balik itu tidak mau ya tempeleng gini kalau tidak mau, karena sudah balik ini. Kalau balik beda, ini yang sobi tadi, ini yang belum balik ini yang belum. Kita bicara tentang yang belum balik tadi, yang sobi tadi, yang anak-anak tadi. Maka apabila umurnya 10 tahun disuruh puasa kok tidak mau puasa, maka kewajiban orang tua itu memukulnya. Dipukul anaknya kalau sekalian, bukan memukul membabi buta sampai bonyok, enggak. Memukul yang ghair mubarrih. Pukulannya itu sekiranya itu membuat dia jerah. Gimana caranya itu biar jerah, ya dia pukul sekiranya itu jerah. Ampun bah besok puasa ya, kayak gitu bahasa seperti itu. Tapi biasanya kalau dipukul sedikit ya sudah jerah nih. Kecuali kalau anaknya nakal betul begini. Intinya seperti itu sekalian. Intinya ya pukulan itu sekiranya menjerakannya. Demikian ini membuat anak tadi jerah. Demikian ini kewajibannya, kalau sekalian kewajibannya. Ini semuanya apabila anaknya itu mampu. Demikian ya sekalian. Kemudian sekalian saya lagi di sini, syarat berikutnya yang ketiga adalah al-itaqah, yaitu mampu, al-qudratu alaih, kuasa atasnya atau mampu. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Sedangkan maksud daripada itaqah, mampu itu bisa ditinjau dari sisi hissan. Hissan itu bisa dirasakan panca indera, maksudnya secara zahirnya, wa syar'an secara syariat. Jadi mampu secara agama. Maka yang pertama hissan, secara zahirnya, panca inderanya. Fala yajibu 'ala syekhi al-harimi, maka tidaklah wajib puasa bagi orang tua al-harim, yang renta, tua renta. Tidak wajib tentunya, yang memang sudah sulit ngomong, sudah sulit geraknya, sudah orang tua tadi tidak bisa puasa, tidak tahan lagi ini. Maka ya tentunya tidak wajib puasa, berarti dia tidak mampu secara hissan, tidak mampu. Atau wal marid, orang yang sakit, alladzi la yurjabuhu, yang tentunya tidak diharapkan kesembuhannya. Sakitnya fatal, mungkin sakitnya apa? Fatal, sakitnya memang parah sudah ini, tidak bakal sembuh kayak ini. Orangnya tergeletak gitu aja, maka tentunya tidak wajib baginya untuk berpuasa. Berarti orang ini tidak mampu, kayak orang yang tua renta tadi, dan juga orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Ini bakalan dia selesai lah ini kisah hidupnya. Demikian ini. Kemudian yang kedua, secara syar'an, berarti tidak mampu secara syar'an, maksudnya adalah fala yajibu 'alal haidi, maka tidaklah wajib puasa bagi wanita yang haid, wan nufasa'i, dan bagi wanita yang dalam keadaan nifas. Maka ini kategori tidak mampu karena terhalang tadi. Berarti secara agama tidak, walaupun sebetulnya fisiknya mampu, dia masih muda, dia masih kuat puasa, tapi masalahnya secara agama dia tidak mampu karena terhalang dengan adanya ya haid dan nifasnya tadi. Demikian ini kategori tidak mampu secara agama. Kemudian sekalian saya ini yang keempat adalah as-sihhatu, yaitu sehat. Sehat. Jadi syaratnya selain mampu, mampu tadi kan ya orangnya tidak tua renta. Kalau tua renta kan berarti tidak mungkin sehat lagi, tidak mungkin dia mampu kan demikian atau mungkin orang yang sakit sudah bakalan meninggal ini, sakitnya parah ini, tidak bakal sembuh sudah ini. Oh berarti ini kan tidak mampu. Nah ini yang keempat ini adalah sehat, sehat.
Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Jadi kalau marid itu sifat musabbah bismil fa'il. Marid itu orangnya. Orangnya itu yang sakit, bahasa Arabnya marid, nggih. Jamaknya marodho, orang yang sakit. Beberapa orang yang sakit. Tapi kalau penyakitnya itu marod, makanya di bawah itu ada kalimat wadhabitul marodi, dan patokannya sakit al-mubihi lil fitri, yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Ini patokan sakitnya nih. Kan jadi syaratnya kan harus sehat. Berarti kalau bagi orang yang sakit tidak wajib puasa kan ini kan. Terus patokannya garingnya itu seperti apa? Maroknya itu seperti apa patokannya? Ini sakitnya seperti apa? Yang sekiranya membolehkan orang itu tidak puasa. Al-fitri itu berarti tidak puasa nih. Yang sekiranya tidak puasa, tidak dosa bagi dia. Sakitnya seperti apa kata beliau? Kata beliau di sini patokannya adalah huwallazi yukhafu minhul halak au ta'akhuru syifai au ziyadatul maradi wa dzalika ma yusamma mahdurat tayammumi. Patokan daripada sakit yang boleh baginya untuk tidak berpuasa itu adalah yang sekiranya yukhafu minhul halak, dikhawatirkan padanya akan binasa kalau dia puasa. Mungkin bisa jadi orangnya ini ya harus mengkonsumsi makanan, harus mengkonsumsi makan. Kalau dia tidak makan bisa jadi khawatir akan meninggal. Maka di waktu itu walaupun sebetulnya ini bakalan sembuh bisa juga. Beda dengan yang di atas. Yang di atas kan memang tidak bakalan sembuh ini, tidak bakalan sembuh. Ini yang di atas nih, yang betul-betul mau meninggal ini kan ini berarti tidak puasa. Tapi di sini ada sedikit persamaan sebenarnya dengan yang sebelumnya. Tapi di sini lebih kepada sehat. Intinya kalau sakitnya tadi itu sekiranya ia khawatir akan binasa, akan meninggal dan sebagainya, maka nanti bagi dia Bapak Ibu sekalian boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian saya lanjut ada masalah. Au ta'akhuru syifa, atau lambat sembuhnya. Ya bisa jadi sekalian tatkala seseorang itu mungkin diprediksi oleh dokter atau ditetapkan oleh dokter kalau nanti dia puasa maka akan lambat sembuhnya karena dia harus ini harus itu dan seterusnya, maka nanti boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Dalam artian tetap nanti wajib puasa untuk dirinya, untuk kondisinya sekarang ini dia tidak puasa itu tidak berdosa bagi dia. Cuma tetap nanti kewajibannya ganti, bukan berarti tidak puasa nanti tidak puasa selamanya, enggak Maksudnya dia tidak berpuasa itu tidak berdosa untuk kondisinya yang sekarang, tidak apa-apa. Cuma nanti tatkala dia sembuh wajib dia untuk ganti. Demikian ini maksudnya tidak puasa. Maksudnya di sini adalah tatkala dia dalam kondisi yang semacam ini dia tidak berdosa tatkala dia tidak puasa. Beda halnya kalau kondisinya sehat, kemudian dia tidak puasa, dia berdosa, dia tidak berpuasa dan bahkan nanti juga sama tetap wajib dia mengganti akan puasanya. Kemudian atau ta'akhur syifa, lambat sembuhnya, au ziyadatul marad, atau bertambah sakitnya. Bisa jadi ini semuanya nanti bi'ibari tabib ini dengan kepastian daripada seorang tabib yang sikoh, seorang dokter yang dipercaya. Nanti kalau sampean ini puasa, sampean bakalan bertambah sakit nantinya karena dia mungkin perlu ini perlu. Akhirnya dia khawatir kalau dia puasa itu akan tambah sakitnya, tambah penyakitnya tambah parah. Maka di waktu itu boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Wa dzalika ma yusamma mahdurat tayammumi, dan sejatinya Bapak Ibu sekalian pembahasan ini atau patokan ini nanti juga sama. Patokan ini biasanya ada di dalam masalah tayammum. Ini yang dikenal dengan sebutan mahdurat tayammumi. Ya sakit yang sekiranya menyebabkan membolehkan baginya untuk melakukan tayammum sekalipun ada air. Ya kan ini karena mungkin ada luka di dalam anggota tubuhnya. Kemudian kalau dia berwudu maka nanti bahkan khawatir akan binasa, mungkin terlalu parah, dia bakalan mati kalau kena air, maka boleh bagi dia untuk tayammum. Atau mungkin lambat sembuhnya kalau kena air ini, kata dokter ini lambat sembuhnya sampai ini, maka boleh bagi dia untuk bertayammum. Atau mungkin bahkan divonis tatkala sampai ini kena air nantinya kalau berwudu ini akan tambah sakit ini luka sampai ini, maka boleh tayammum sekalipun ada air.
Demikian ini nanti pembahasannya di dalam Mahdhurat yang mungkin ini sudah dibahas sebelumnya. Demikian dari sekalian, intinya saudara sekalian, persyaratannya wajib puasa di sini yang ketiga atau yang keempat maksudnya adalah as-sihhatu, sehat. Maka tentunya tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit. Kemudian saya baca sebentar ini, di situ ada catatan kaki disebutkan di sini wala yajibu alaihi tabyitun niyyati in wujidal maradu qabla al-fajr fa in lam yujad wajaba alaihi tabyitu was-sawmu thumma in 'ada ilaihi al-maradu aftar. Kata beliau, tidak wajib bagi dia untuk tabyitun niyyah, memalamkan niat. Jadi kan kewajibannya Bapak Ibu sekalian, tatkala puasa Ramadan atau puasa yang dihukumi wajib, kewajiban itu adalah berniat, sama seperti layaknya ya puasa sunnah, tapi bedanya dia harus memalamkan niatnya. Niatnya pokoknya harus di malam hari. Ini kalau puasa fardu. Nah, di sini kata beliau, bagi orang yang sakit tadi, apabila sakitnya itu ada pada dirinya itu sebelum fajar. Sebelum fajar itu ada. Jadi sebelum subuh itu orangnya garing, sebelum subuh orangnya sakit. Maka pada waktu itu tidak wajib bagi dia untuk memalamkan niat di waktu itu. Alasannya ya dia bakalan garing kan, dia bakalan sakit karena sakitnya ini adanya sebelum subuh. Berarti kan bisa dipahami ini kondisinya dalam keadaan sakit. Oleh karenanya tidak wajib dia memalamkan niatnya di waktu itu, tidak wajib. Kemudian kata berfa'ilam yujad, kalau memang tidak ditemukan, tidak ada sakitnya tadi itu sebelum fajar, sebelum subuh, maka wajib alaihi tabyitu, maka wajib bagi dia untuk memalamkan niatnya. Wajib dia berniat di malam hari dan bahkan wajib puasa karena memang sakitnya tidak ada. Kemudian itu main ada kemudian ternyata sakitnya itu timbul lagi, ada lagi sakitnya tadi di tengah hari, seumpama in ada ilaihi al-maradu, tiba-tiba di pagi harinya seumpama kambuh lagi dia ini, kambuh sakitnya, maka bagaimana? Aftar, boleh bagi dia untuk berbuka puasa karena memang sejatinya di awal memang statusnya dia adalah orang yang sakit. Demikian ini sedikit perinciannya perihal masalah ini yang disebutkan oleh beliau di dalam catatan kakinya. Kemudian saya lanjutkan sekalian. Yang kelima adalah al-iqamatu, yaitu iqamah, bermukim. Maksudnya dia tidak dalam keadaan bepergian. Maka kata beliau sekalian sebagai penegas saja iqamah atau mukim ini Bapak sekalian definisinya adalah apabila kita ke suatu daerah, ke suatu tempat, kita di sana itu 4 hari 4 malam selain hari keluar dan hari masuk. Jadi kalau batas itu atau lebih, maka statusnya adalah mukim. Apabila kita ke suatu daerah, kita ke suatu daerah tadi itu, kita itu tidak melebihi 4 hari 4 malam selain hari masuk dan hari keluar, tidak melebihi itu, berarti statusnya kita musafir. Tapi kalau batas itu atau lebih, maka statusnya adalah mukim. Tentunya berbeda di sini antara mukim sama musafir. Seumpama maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya bepergian ke Samarinda. Saya di Samarinda itu niatnya seminggu dari Kamis sampai Kamis depan seumpamanya ini. Maka tatkala saya ini hari Kamis berangkat ke sana, maka tatkala saya sampai di sana, dan niatan saya itu sampai Kamis depan. Berarti ini kan melebihi 4 hari 4 malam selain hari masuk dan hari keluar. Anggap Kamisnya tidak dianggap karena itu kita masuk ke sana. Dan demikian itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sudah kebanyakan Selasa, Rabu, Kamis lagi. Maka itu kan lebih daripada 4 hari 4 malam. Maka tatkala saya sampai Samarinda, walaupun saya nginep di hotel, saya tidak punya rumah di sana, rumah saya di sini, tidak punya apa-apa saya di sana, cuma nginep aja. Cuma nginep di hotel atau di tempat ke teman, tapi niatannya melebihi batas itu tadi. Maka sampai di sana, sampai di Samarinda, status saya adalah mukim. Saya bukan musafir lagi. Maka di waktu itu nanti kayak bolehnya seseorang menjamak, bolehnya seseorang mengkosor, tidak boleh lagi bagi dirinya.
karena statusnya sudah bukan lagi musafir, tapi statusnya adalah seorang mukim. Jadi mukim di sini itu bukan hanya terkhusus bagi orang yang bertempat tinggal di suatu daerah, ini tempat saya, ini rumah saya, tidak harus di situ. Pokoknya siapa saja yang singgah ke suatu daerah dan singgahnya itu melebihi 4 hari 4 malam selain hari masuk dan hari keluar, maka statusnya adalah mukim. Statusnya adalah mukim. Tapi kalau tidak sampai 4 hari 4 malam, dia 3 hari di sini, 3 hari mungkin di Bengalon, 3 hari nanti di Kali Orang, 3 hari di Kaubun, 3 hari di Sangkuliran, 3 hari nanti di Pulau Miang, 3 hari lagi nanti di Brau seumpama 3 hari, maka selama itu pula lah dia statusnya musafir. Karena tentunya kalau status musafir itu beda dari sekalian. Tak kala kewajiban sholat Jumatan, tidak wajib bagi dia Jumatan kan, karena dia musafir. Tak kala nanti puasa Ramadan, ya tidak wajib bagi dia puasa Ramadan karena statusnya musafir. Karena 3 hari tadi karena 3 hari tadi statusnya musafir, tidak wajib puasa. Tapi tentunya yang ganti tentunya ganti. Tapi ini hanya sekedar agar kita tahu bahwasanya status itu yang menentukan. Kan demikian. Kalau statusnya kita mukim, mau tidak mau berarti kita wajib puasa. Demikian apalagi rumah kita di sini, kita tidak kemana-mana ya, tentunya kita ya lebih daripada mukim. Berarti bisa jadi statusnya kalau Jumatan itu statusnya namanya tautin, penduduk setempat, mau tidak mau nanti wajib untuk melakukan puasa. Demikian. Jadi intinya sekalian, intinya di sini yang tidak wajib, yang wajib harus puasa itu adalah al-iqamah. Statusnya adalah iqamah. Fala yajibu 'alal musafiri, maka tidak wajib bagi orang yang musafir. Alal yusafiru safaran tawilan, yang mana dia bepergian dengan bepergian yang panjang, yang lama, yaitu melebihi 82 kilo, minimal 82 kilo, 2 marhalah, karena satu marhalah itu 41 kilo, kalau 2 marhalah berarti 82 kilo. Apabila kita sudah bepergian, kayak di Samarinda tadi, kalau Samarinda kan melebihi 2 marhalah, kalau dari sini 2 marhalah, kan demikian. Kalau bepergiannya kita ke sana, dia lebih dari 2 marhalah, maka tentunya tidak wajib bagi kita untuk berpuasa. Ini ya alasannya wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar an yusafir qabla tulu'il fajr. Jadi selain bepergian itu harus bepergian yang jauh melebihi 82 kilo, dan juga tatkala dia bepergian maka hendaknya disyaratkan bepergian itu sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum subuh. Beda halnya kalau kita bepergiannya setelah sholat subuh, bepergiannya setelah sholat subuh. Kalau kita bepergian setelah sholat subuh, maka mau tidak mau ya harus wajib puasa. Tidak boleh kapan Anda mau berangkat ke Balikpapan? Berangkatnya nanti jam 7 pagi. Berarti jelas ini setelah terbit fajar, maka tidak boleh sampean untuk tidak berpuasa, tidak boleh. Walaupun lama loh ini, melebihi Samarinda ini, lebih daripada 2 marhalah ini, tetap tidak boleh. Alasannya karena kita bepergian itu setelah subuh. Agar boleh kita untuk tidak berpuasa, ya setidaknya kalau mau bepergian di hari itu, bepergiannya di malam hari. Kan ini bepergian di malam hari. Kapan bepergiannya? Sebelum subuh. Nanti subuh hanya di tengah jalan. Maka di waktu itu tidak masalah sampai dalam keadaan musafir, yang boleh, yang cukup syarat boleh untuk tidak berpuasa. Demikian Tapi kalau bepergiannya itu pendek, safarnya itu safar yang kosion, pendek safarnya kayak kita ke Bontang. Karena di Bontang itu tidak sampai 82 kilo, itu cuma 60 kiloan seumpama. Saya mau bepergian ke sana, ke Bontang. Kapan bepergiannya? Sebelum subuh. Saya mau di Bontang, ya tidak cukup syarat karena harus bepergiannya yang panjang. Demikian tidak cukup syarat, berarti tidak boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Itu boleh kalau safarnya itu panjang. Demikian karena ini adalah rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan dalam agama bagi orang yang bepergian dengan bepergian yang jauh, yaitu 2 marhalah 82 kilo. Mungkin perlu diingat mas kalian ini. Kemudian kata beliau, wal afdalu as-shawmu lil musafiri illam yashqa alaihi. Kata beliau, yang paling afdalnya, bagusnya tetap berpuasa bagi orang yang bepergian.
kalau memang dirasa-rasa tidak memberatkannya. Karena terkadang ada orang, maaf Bapak sekalian, saya bepergian ke Jawa, bahkan ke Jawa, bukan ke Samarinda, benar-benar ke Jawa ini, cuma saya mampu untuk berpuasa, enak aja karena naik pesawat mungkin dan seterusnya ini aman-aman aja, maka lebih afdolnya tetap berpuasa. Walaupun pada dasarnya boleh untuk tidak berpuasa, kan boleh nih, boleh untuk tidak berpuasa, tidak berdosa, tapi tetap afdolnya untuk berpuasa. Cuma kalau syakko, kalau memang fa'in syakko, kalau puasa itu memberatkannya karena mungkin ya, berat, dia tidak bisa memikulnya karena tentunya harus menahan itu dan seterusnya, karena perjalanannya letih, belum nanti dia ngurusi anaknya, mungkin bepergian dengan keluarganya, letih nih, lapar mungkin memberatkannya, maka tentunya fal fitru afdol, maka di waktu itu tidak berpuasa lebih afdol baginya. Demikian nih. Tapi kalau merasa aman aja, mungkin bepergiannya sendirian, mungkin pakai pesawat saset gitu aja, maka di waktu itu lebih baik puasa, lebih baik. Tapi kalau dia tidak berpuasa tetap boleh, tidak masalah. Karena memang sudah cukup syarat baginya untuk boleh tidak berpuasa. Demikian nih Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Mungkin insya Allah kita akan lanjut lagi di dalam pertemuan yang datang. Masuk afiat, kurang lebihnya saya permintaan maaf dan kata yang tak berkenan. Mari Bapak sekalian, terakhir kita baca tahlil ini, kita peruntukkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal, sanak famili yang sudah meninggal, dan juga orang-orang yang sudah meninggal daripada orang-orang yang menermakan hartanya untuk majlis dan untuk pondok, yang membantu pondok dan membantu majlis ini. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya, dan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah SWT luaskan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya baik di dunia lebih-lebih di akhirat wal adhinya walikulli niyatin salihah jalibah li khairat dunya wal akhirah wa ala man nabi sallallahu alaihi wa jumu'u syaikhina wal hadratin nabi sayyidina ulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafarallahu 'abdan qala la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أزاد أرواح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات مشايخنا ومشايخنا وأموات من أنفق أموالهم للمجلس والمعهد ولمن ساد فيه ونجاد بهم أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويرد الجهاد في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة.
ولا تجلس ثم إلى أرواح من لا يجلس ولا تغفر الله أوصيك يا الله بصواب ذلك إليهم اللهم اجعل حبك لهم واجعل له من النار وإدخاله من النار وإدخاله من النار اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اجعل قبوره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبوره حفرة من حفرات النار وتدخل جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخل على قبورهم ديان ونورا اللهم ادخل على قبورهم الرحمة والحسن والأمان والمغفرة والرضوان يا حنان يا منان اللهم اجعل رحمة والصلاة والنعمة وبركة على قبورهم اللهم اجعل رحمة والصلاة والنعمة وبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم بغفرة ولا تحرمنا لنا من الآخرة ولا من في حياتك من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وانصرنا به بركة الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله.